Selamat datang dalam rumah Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. 80 tahun Indonesia sudah merdeka. Kita percaya itu semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan atas bangsa ini. Mari sama-sama kita mau datang berdoa bagi Indonesia, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Sama-sama berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat untuk Tuhan Yesus. Saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan, membawa bangsa Indonesia hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Banyaklah segala bangsa sujud kepadamu.
rasa sujud menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam hadirat Tuhan, kita mau bawa setiap pujian kita, bahwa hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sama-sama panggil Tuhan Yesus, katakan Yesuslah Tuhan yang layak, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Layak disembah suku-suku bangsa. Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Bersama nyatakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas. Bawa setiap kerinduan-Mu kepada Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan yang Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Saat ini kami berdiri Tuhan di tempat ini. Mungkin kami nggak di tempat yang sama dengan yang lain Tuhan, tapi kami percaya Roh-Mu yang menyatukan setiap kami, memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Biar
Biar damai sejahtera, sukacita, kemuliaan terjadi atas bangsa ini Tuhan Yesus. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan. Kami nyatakan hatiku rindu melihat, kami rindu kepadamu. Kami rindu Yesus. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia Kemuliaan-Mu terjadi atas bangsa ini. hatiku rindu melihat kemuliaan. Hatiku rindu
Tuhan, nyatakanlah dirimu, nyatakanlah kehadiranmu dalam kehidupan kami. Nyatakanlah kuasamu, kehadiran Tuhan saat kami beribadah. Saat ini kami sangat merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kami secara pribadi. Tuhan, Engkaulah yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau adalah Allah penyembuh kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami, Allah yang memberikan apa yang kami perlukan. Lewat ibadah kami Tuhan saat ini, di mana kami bersama-sama ikut serta bergembira bersukaria, karena 80 tahun sudah Engkau memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami. Kami bersyukur kami hidup di tengah-tengah bangsa yang merdeka, sehingga kami boleh mengalami kemerdekaan juga di dalam Engkau, untuk menyampaikan, untuk memberitakan apa yang harus kami sampaikan, kami beritakan, yaitu tentang kabar kesukaan daripada Allah, kabar keselamatan daripada Tuhan. Inilah yang kami beritakan untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saat ini kami akan diberkati oleh Tuhan. Iman kami mengatakan pujian penyembahan kami diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati kami lewat ibadah pujian penyembahan kami, melalui doa kami, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Kuasailah hidup kami Allah, kuasailah ruangan ini Bapa, dan kuasailah kehidupan kami, hidup yang dikuduskan oleh darah Yesus, sehingga kami boleh melihat dengan jelas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hadir saat ini. Bersama-sama kita katakan amin. Sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, kita percaya langkah kita selalu dituntun oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sama-sama kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila
Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kami nyatakan bahwa hanya Engkau sumber kemenangan kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sama-sama katakan amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau Engkau bersama dengan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Yang percaya yuk sama-sama kita katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Sebab tiada yang seperti dirimu Tuhan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah Katakan kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Sebab hanya Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Sama-sama nyatakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Amin. Yesus Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Seperti Tepuk tangan kuat. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber semua. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Sekali lagi sama-sama. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Kasih sorak-sorai untuk sumber kemenangan kita Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Kita berdoa untuk mereka. Sungguh kami bangga memiliki Engkau sebagai Allah kami. Dalam perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-80 tahun ini, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu ikut terlibat di dalamnya mengucap syukur di hadapan Allah buat segala kebaikan Tuhan buat bangsa kami. Kami bersyukur pada hari ini juga anak sekolah minggu dapat beribadah dengan penuh sukacita oleh karena Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga, melindungi mereka, dan Tuhan mengalirkan berkat-Mu, kekuatan ilahi menjadi bagian daripada kami semua. Anak-anak Tuhan yang datang ke rumah Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Urapan Tuhan terus mengalir sejak mereka masih kecil. Kuasa Tuhan menyertai doa mereka didengar, dijawab oleh Tuhan. Karena doa yang dinaikkan dalam nama Yesus memiliki kuasa yang besar. Apabila nanti mereka akan mendengar firman Tuhan, kuasa Tuhan akan terus berbicara melalui Roh-Mu Allah atas firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Doa kami ibadah sekolah minggu tetap berjalan dengan baik sesuai dengan doa harapan kami. Dalam ibadah ini mujizat Allah boleh terjadi. Ada pemulihan di hati anak-anak kecil, ada hati yang penuh sukacita, ada hati yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah mereka mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka untuk diberkati oleh Tuhan melalui ibadah yang mereka adakan. Dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sama-sama kita mau menerima firman Tuhan. Seperti bangsa Indonesia yang sudah, sebab hanya Engkau yang mengenal setiap pribadi kami, setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, hidup yang percaya, hidup yang menyerahkan setiap hati kami.
panggilan-Mu Tuhan. Aku mau setia sampai akhir hidupku. Aku mau mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Aku mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Kiranya ungkapan hati kami ini sampai di hati Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami setia sampai akhir hidup kami. Bukan setengah Tuhan, umur kami setia. Sampai berakhirnya kehidupan kami di dunia ini. Kami mau setia mengikuti panggilan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap diberkati. Kami siap dikuatkan. Kami siap dikoreksi. Dan kami siap dibangun oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Boleh saudara tepuk tangan untuk Tuhan. 1, 2, 3. Iya. Puji Tuhan. Saudara senang hari ini? Hari ini beda daripada hari-hari yang lain. Ya saudara. Ada warna yang merah menyala. Terutama saya punya baju warnanya merah memang menyala. Ya adanya inilah dipakai. Tapi enggak apa-apa. Saudara bukan baju yang menentukan. Tapi hati saudara yang merah menentukan. Darah Yesus yang merah menentukan kehidupan kita. Amin. Nah pada hari ini kita semua bersuka cita. Bahkan tadi sebelum ibadah sudah ada yang foto sana sini. Dengan penuh sukacita karena kita ikut serta bisa merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Di mana kita berada yang ke-80 tahun ini. Sungguh luar biasa. Di mana-mana terutama di gang-gang saudara. Rumah saya agak jauh kan di Kemanggisan. Waktu kesini Grab jemput. Mereka lewat gang-gang, muter katanya di sana ditutup, di sini ditutup. Akhirnya agak lama dalam perjalanan karena memang dipakai untuk merayakan, bersenang-senang, bersukacita dalam menyambut perayaan kemerdekaan yang ke-80 tahun ini. Puji akan nama Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di hari yang khusus spesial ini yang terambil dari Yeremia pasal 34 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-16. Yeremia pasal yang ke-34 ayat 12 sampai dengan 16. Bisa ditayangkan? Ayo kita baca bersama-sama. Saya ayat yang genap, saudara, Bapak Ibu saudara, ayat yang ganjil. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu, yang akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Ayat 16 bersama-sama. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya dan telah mendudukkan mereka supaya mereka budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Ayat 17 bersama-sama lagi. Ya, ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Kamu ini tidak mendengarkan aku agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan. Untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengupas ayat-ayat ini, saya mengajak saudara melihat sekilas balik tentang kehidupan bangsa Israel.
Bangsa Israel pernah menjadi budak di Mesir selama 400 tahun. Lalu Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan menjadi bangsa yang merdeka. Tuhan membawa mereka menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, apa yang mereka lakukan di sana? Mereka harus berperang untuk bisa menduduki tanah perjanjian ini. Karena mereka diperintahkan oleh Tuhan memerangi bangsa-bangsa yang datang dan mengalahkan mereka, memusnahkan mereka, dan mereka akan memiliki negeri ini. Nah, setelah Yosua yang memimpin mereka menuju tanah Kanaan ini, setelah Musa, saudara, dipimpin oleh Yosua. Bangsa ini dipimpin oleh Yosua. Dan setelah Yosua mati, bangsa Israel dipimpin oleh beberapa hakim-hakim. Dari satu hakim ke hakim yang lain. Begitu juga setelah mereka dipimpin oleh hakim-hakim, mereka dipimpin oleh raja-raja. Dari satu raja ke raja yang lain. Dan oleh karena mereka terus mengadakan peperangan, dan akhirnya peperangan ini membuat mereka mengalami kelaparan. Kerjanya perang, perang, dan perang. Terjadilah kelaparan. Ketika kelaparan ini terjadi, orang yang lemah secara ekonomi, mereka bergantung penuh kepada saudara mereka yang kuat secara ekonomi. Bahkan mereka mulai meminjam dengan bunga. Ketika mereka tidak bisa mengembalikan pinjaman, membayar bunga, mereka menyerahkan hidup mereka kepada saudara mereka yang lebih kuat secara ekonomi untuk dijadikan pekerja atau dijadikan budak. Nah, saudara, pada zaman Raja Sedekia bersama dengan orang-orang Yerusalem, Yehuda, dan bersama dengan pemuka-pemuka yang ada di sana, mereka mengikat janji. Mereka berjanji di hadapan Tuhan bahwa mereka yang memperbudak saudaranya ini, mereka akan melepaskan orang-orang yang dijadikan budak selama ini untuk menjadi orang yang merdeka. Sesuai dengan perintah Tuhan. Sesuai dengan keinginan Tuhan. Mereka bertobat. Mereka lepaskan saudara-saudara mereka menjadi orang merdeka. Tidak dijadikan budak lagi. Namun itu tidak berselang lama, saudara, hanya beberapa saat saja. Setelah itu mereka lakukan, saudara, mereka berbalik pikiran. Mereka ambil lagi budak-budak mereka lepaskan, orang-orang mereka lepaskan menjadi orang merdeka, dijadikan budak kembali. Itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk orang Yehuda dan Yerusalem. Dari ayat 12 tadi yang kita baca, firman Tuhan katakan kepada bangsa orang Yerusalem, Yehuda ini melalui Nabi Yeremia bahwa mereka dikatakan di situ memang mereka bertobat, tapi pertobatan mereka semu karena mereka sesungguhnya bertobat hanya sebentar saja. Mereka melakukan kesalahan lagi. Mereka narik janji mereka pada mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan akan melepaskan saudara-saudara mereka sebagai orang merdeka. Mereka tarik ucapan mereka, mereka tarik janji mereka, dan itu sama dengan menajiskan nama Tuhan. Mereka berjanji di hadapan Tuhan, mereka berbalik pikiran. Akibatnya ayat 17, sampar, kelaparan, pedang menunggu menanti mereka. Nah, saudara, kalau saudara dan saya memposisikan hidup kita sebagai orang yang tadinya menjadi budak, dilepaskan menjadi orang merdeka, senang gak saudara? Kalau saudara dilepaskan, sudah menjadi orang merdeka, ditarik lagi dijadikan budak, sedih gak? Nah, saudara, oleh sebab itu, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Amin, saudara. Kita mau tidak diperbudak oleh siapapun. Dulu saudara dan saya sebelum menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sebelum kita mengiring Tuhan, sesungguhnya kita diikat oleh kekuatan kuasa dosa, diperbudak oleh dosa. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita menjadi orang merdeka dalam Allah. Karena segala ikatan dosa itu sudah dilepas oleh Tuhan. Saudara dan saya dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Saudara dan saya bersyukur hari ini karena saudara dan saya menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya kita terus dapat menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan? Jangan sampai kemerdekaan ini sebentar saja seperti yang dialami oleh orang-orang yang tadi dijadikan budak. Sebentar saja ditarik lagi. Lalu bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang merdeka?
Yang pertama kita akan melihat bahwa pertobatan yang sungguh-sungguh membawa kita pada kehidupan yang merdeka. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Dari mana kita tahu bahwa kita bertobat sungguh-sungguh? Dari mana saudara tahu dan saya tahu bahwa orang itu sudah sungguh-sungguh bertobat? Kalau firman Tuhan mengatakan pohon itu dikenal dari buahnya. Lalu kita mengetahui bahwa orang itu bertobat, kita bisa melihat dari perbuatannya. Dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Nah, kalau seperti tadi saya ceritakan, Raja Sedekia, saudara, bersama dengan pemuka-pemuka dan penduduk Yerusalem, sudah sepakat mengikat janji di hadapan Tuhan. Bahwa mereka akan melepaskan, membebaskan orang-orang yang mereka jadikan budak selama ini. Tetapi saudara, mereka tarik lagi ucapan mereka. Mereka ambil lagi orang itu dijadikan budak kembali. Saudara, apa yang dilakukan, dikerjakan ini menunjukkan bahwa Raja Sedekia orang Yerusalem dan pemuka-pemuka itu pertobatannya enggak sungguh-sungguh, semu, menolak untuk bertobat. Akhirnya apa yang terjadi? Ayat 17 tadi katakan, pedang, sampar, kelaparan menunggu mereka. Dari mana tahu? Karena Yeremia diperintahkan oleh Tuhan bernubuat bahwa karena mereka telah melanggar firman Allah dan menolak untuk bertobat, Tuhan menyuruh Yeremia untuk menubuatkan bahkan ada sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Sekali lagi, pedang, sampar, dan kelaparan. Nah, setelah mereka mendengar nubuatan Nabi Yeremia bahwa itu akan menimpa mereka, hati mereka merdeka enggak saudara? Ya, ada rasa takut, gemetar akan hal ini. Nah saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang sudah kita ucapkan, ikat apalagi itu di hadapan Tuhan. Jangan pernah berbalik pikiran untuk menariknya lagi. Amin saudara. Akibatnya akan ada untuk kita. Apa yang saudara sudah janjikan, yang saya janjikan kepada Tuhan. Lakukan itu. Jangan tarik ucapanmu. Jangan tarik janjimu. Mereka bisa kok melakukan itu. Tapi mereka tidak mau melakukan. Mereka bertobat hanya sementara. Pertobatan mereka semua. Sekarang kita akan melihat dari perbuatan orang ini, kita akan melihat perbuatannya mencerminkan, menggambarkan orang yang bertobat sungguh-sungguh. Siapa itu saudara? Saya kasih contoh seperti Hana. Hana adalah seorang wanita yang memiliki suami dan suaminya memiliki satu istri lagi bernama Penina. Orang yang wanita yang seusia Hana, istri yang seusia Hana ini sudah melahirkan beberapa orang anak. Sedangkan Hana sekian tahun menikah belum melahirkan seorang anak atau istilahnya mandul. Nah, keberadaan Hana sebagai orang yang disebut mandul ini menjadi bahan olokan, bahan ejekan, hinaan daripada madunya. Ia menganggap dia sebagai wanita yang tidak berarti bagi suami karena tidak bisa melahirkan. Hati Hana sedih, hati Hana pedih. Waktu Hana ada di rumah Tuhan di Silo, dia berdiri di rumah Tuhan dan dia berdoa. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 10, doa daripada Hana adalah seperti ini saudara. 1 Samuel 1 ayat 10. Ya Tuhan, jikalau Engkau sungguh-sungguh memperhatikan aku, mengingat aku dan tidak melupakan aku, dan memberikan aku seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan kepadamu seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia bernasar di hadapan Allah ketika hatinya sedih, hatinya susah. Ketika dia merasa dihina, direndahkan, hati siapa yang tidak sedih, hati siapa yang tidak susah. Kalau direndahkan, saudara, dengan sesama, pasti sedih.
Dia menangis di hadapan Tuhan. Tapi bukan itu alasan dia berdoa minta anak. Dia ingin membuktikan bahwa dia punya Allah yang memperhatikan hidupnya. Yang tidak melupakan dia. Dia bernasar. Setelah dia berjanji bernasar di hadapan Tuhan. Setahun kemudian Tuhan memberikan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang dia beri nama Samuel. Setelah dia menyapi Samuel ini saudara. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 24. Hana dan suaminya Elkana membawa anak ini ke Silo untuk diberikan kepada Tuhan, menjadi pelayan di rumah Tuhan. Waktu saya merenungkan saudara, waktu saya melihat membaca ayat 1 Samuel 1 ayat 24 ini saudara, waktu Hana dan suaminya membawa Samuel yang baru saja disapi untuk diserahkan ke rumah Tuhan. Hana tidak berbalik pikiran seperti Raja Sedekia, orang Yerusalem dan pemuka-pemuka di situ. Enggak berbalik pikiran. Apa yang sudah terucap dari mulutnya, apa yang sudah terucap dari bibirnya, itu yang dia lakukan. Hana langkahnya tidak maju mundur dan tidak bertanya, salah enggak sih yang saya lakukan ini? Kan saya punya anak cuma satu. Salah enggak kalau saya berikan kepada Tuhan? Benar enggak yang saya lakukan? Kan saya butuh anak, saya perlu anak. Saya juga mau diakui oleh orang lain, saya punya anak, saya bisa membesarkan anak. Salah enggak? Benar enggak yang saya lakukan? Setelah dia bertanya lalu dia berubah pikiran, berbalik pikiran saudara. Saya tidak menemukan hal ini dalam kehidupan Hana. Dia terus melangkah ke rumah Tuhan, membawa anaknya untuk diserahkan sesuai dengan janjinya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Hana ini adalah cerminan, gambaran daripada pertobatan orang yang sungguh-sungguh. Amin saudara. Tidak menarik janjinya. Apa yang dia ucapkan, itu yang dia lakukan. Apalagi kita mengucapkan di hadapan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat pertobatan yang sungguh-sungguh akan memberikan kita memiliki kehidupan yang merdeka. Dengan merdeka kita dapat melakukan segala sesuatu. Dengan merdeka kita dapat mengerjakan segala sesuatu. Bahkan dengan hati yang merdeka kita dapat mempersembahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Milikilah hati dan pikiran yang merdeka. Sehingga saudara dapat melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu, bahkan mempersembahkan segala sesuatu dengan hati yang rela kepada Tuhan. Persembahan inilah yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Dan akibatnya apa saudara? Kalau kita melihat tentang Hana ini, apa yang dilakukan ini saudara? Tuhan membalas dengan apa? Tuhan izinkan dia memiliki 6 orang anak lagi, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah saudara, pertobatan yang sungguh-sungguh membawa pada kita kepada kehidupan yang merdeka. Lalu yang kedua saudara, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kehidupan yang merdeka? Yang kedua, mengedepankan Tuhan dan firman-Nya. Saudara, kalau kita melihat 2 Korintus 3 ayat 17 bisa ditayangkan. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita belajar saudara, kalau kita mengedepankan Tuhan dan firman-Nya, maka roh Tuhan akan terus menuntun kita. Dan roh inilah yang akan memerdekakan kita. Untuk kita dapat melakukan segala sesuatu. Merdeka dari rasa takut. Takut apa? Takut kehilangan. Kalau roh Tuhan menuntun kita, maka kita akan merdeka dari rasa takut. Takut kehilangan. Saudara pernah takut kehilangan? Pernah kehilangan di sini? Pernah kehilangan pekerjaan? Takut kehilangan pekerjaan yang sudah mapan?
Sekali kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mengedepankan Tuhan dan firman-Nya, sekalipun kita kehilangan pekerjaan, kita harus memiliki keyakinan Tuhan akan ganti dengan yang lebih baik. Amin, saudara. Nah, kalaupun kita kehilangan pekerjaan, ternyata gantinya bukan lebih baik, bahkan hasilnya tidak seperti pekerjaan kita yang lama, selirnya berkurang seperti itu. Saudara juga nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Kalau memang benar-benar kita mengedepankan Tuhan dan firman-Nya, nggak perlu takut. Kita harus yakin, di sebelah sana Tuhan sudah menyiapkan kepada kita keran berkat. Yang bisa saudara dan saya buka keran berkat itu melalui doa, tanpa harus bekerja. Contohnya, bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan Elia? Elia adalah orang yang mengedepankan Tuhan dan firman-Nya. Tanpa bekerja, tanpa bersusah payah, Tuhan kirimkan berkat, Tuhan kirimkan roti dan daging untuk Elia. Nah, saudara, ada saat-saatnya Tuhan melakukan itu bagi kita. Untuk membuktikan kepada kita bahwa Tuhan memberikan, memberkati kita bukan hanya dengan satu cara. Bisa dengan 2 cara, 3 cara. Oleh sebab itu, kalau saudara kehilangan pekerjaan, ke depan saudara jangan takut. Selama saudara mengedepankan Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kita enggak perlu takut. Kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan pacar. Ini anak-anak muda banyak sini. Saudara, saya bukan berharap yang sudah pacaran, saudara berpisah, meninggalkan pacar saudara, enggak seperti itu. Tapi saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengedepankan Tuhan, kita enggak perlu takut kehilangan pacar. Kalaupun dia meninggalkan kita, oleh karena maunya selalu di malam minggu berdua, sedangkan anak-anak youth ibadahnya malam minggu, harus beribadah, melayani. Gara-gara itu saudara ditinggalkan, saudara yang enggak perlu takut. Karena Tuhan akan menggantikan orang yang lebih takut lagi akan Tuhan daripada yang sebelumnya. Amin. Ya, ada yang takut kehilangan pacar di sini? Ada yang takut belum punya pacar? Saudara, kalau kita mengedepankan Tuhan dan firman-Nya, rasa takut itu bukan milik kita. Amin. Karena ada janji Tuhan untuk kita. Nah, saudara, kita akan merdeka daripada rasa takut. Kalau kita mengedepankan Tuhan dan firman-Nya. Saudara, saya akan melihat ada seorang muda yang bernama Yeremia yang tadi menubuatkan tentang Yerusalem dan Yehuda. Karena mereka menolak untuk bertobat, ada pedang, ada kelaparan, ada sampar menunggu mereka. Nah, Yeremia yang berbuat ini, Yeremia waktu diambil oleh Tuhan menjadi nabi, usianya masih sangat muda. Kalau dalam perjanjian lama Tuhan memanggil orang untuk dijadikan nabi, rata-rata usianya 20 tahun ke atas. Tapi tidak untuk Yeremia. Yeremia dipanggil oleh Tuhan waktu berusia sangat muda, 19 tahun. Meskipun dia muda, dia sangat pemberani, dia sangat berani menentang nabi-nabi palsu yang usianya lebih tua daripada dia. Nah, saudara, saya bukan mengajarkan saudara berani melawan orang yang usianya lebih daripada saudara, bukan itu maksudnya. Yeremia menentang, sangat menentang dengan keberanian daripada Allah. Dia menentang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu mengajarkan ajaran palsu. Dia bilang ini ajar firman Tuhan, tetapi dia memalsukan. Ajarannya berasal daripada dirinya. Dia bilang itu dari Tuhan. Palsu. Nah, inilah yang ditentang oleh anak muda. Nabi yang sangat muda yang bernama Yeremia. Nah, saudara, Yeremia ini adalah orang juga, ya, karena beraninya, karena roh Allah ada pada dia. Dia sangat berani menubuatkan, menyampaikan firman Tuhan yang keras. Sekalipun itu saudara berakibatkan fatal atau buruk. Berita buruk yang disampaikan. Yang dia dapat dari Tuhan, dia berani menyampaikan dengan lantang.
Yeremia ini dulu pernah juga dilemparkan ke sumur dan tidak dikasih makan, dikasih roti dengan harapan supaya dia mati di sana. Tapi Tuhan membawa dia keluar dari sumur itu. Setelah dia keluar dari sumur itu, dia semakin berani, semakin lantang menyuarakan firman Allah. Sekalipun firman itu isinya adalah tidak menyenangkan yang mendengar, tapi justru menjadi orang menjadi marah dan juga takut. Dia nggak takut, dia sangat berani. Kenapa saudara? Karena memang roh Allah ada pada dia, memberikan dia kemerdekaan untuk dia bisa berani menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Ketika pernah saudara Yeremia coba untuk menahan, tidak menyampaikan berita yang dari Allah, tidak menyampaikan firman Allah, apa yang dia rasakan? Di dadanya seperti ada api yang membakar, sehingga dia tidak dapat lagi menahan untuk tidak menyampaikan firman Allah. Setelah dia menyampaikan firman Allah, sekalipun beritanya tidak bagus, beritanya akan memojokkan, mendatangkan malapetaka, saudara, Yeremia tetap menyampaikan dan tidak merasa takut dan trauma terhadap apa yang pernah dia alami ketika dia menyampaikan berita ini. Dia sangat pemberani. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ada di sini yang berusia 19 tahun ke bawah. Ada juga yang berusia 20 tahun ke bawah. Apakah hati saudara memiliki hati yang merdeka untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk bersaksi bagi orang lain? Ada yang mengganjal saudara? Mungkin itu rasa takut. Saya yakin karena roh Allah ada pada kita, ada Tuhan bersama dengan kita, dialah memberikan kita keberanian. Orang yang dipimpin oleh roh Allah, dia akan berani menghadapi segala macam tantangan. Itu Yeremia. Ada lagi anak muda yang berani menghadapi tantangan. Saudara, yang bernama Daud. Kita semua tahu tentang cerita Daud ini. Nah, saudara, Daud badannya kecil dari bangsa Israel berhadapan dengan Goliat, yaitu bangsa Filistin. Ini ada di kitab 1 Samuel. Saya tidak bacakan, nanti terlalu banyak makan waktu. Tolong perhatikan firman ini baik-baik supaya dapat ditangkap, dapat dimengerti. Nah saudara, waktu Goliat melihat Daud, langsung saja Goliat melihat Daud, dia langsung mengatakan, berpikir, wah ini bukan lawan sepadan gitu. Dia sangat merendahkan Daud. Dia kecil, usia masih muda, imut-imut wajahnya, dan juga waktu Goliat melihat senjata yang dibawa oleh Daud hanya sepotong tongkat yang biasa dipakai untuk mengembalakan kambing domba. Hanya itu yang dilihat oleh Goliat. Buat Goliat, tongkat yang dibawa oleh Daud itu bukan tongkat untuk berperang dan melawan dirinya. Tongkat ini hanya bisa dipakai untuk mengusir anjing. Kalau Daud pakai tongkat itu, dia mukul anjing, pasti anjing itu akan lari. Makanya Goliat katakan, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Nah saudara, Goliat merasa sangat terhina dengan senjata yang dibawa oleh Daud. Bahkan Goliat katakan kepada Daud bahwa dia mengancam Daud, mengatakan, daging tubuhmu yang masih muda ini akan kuberikan kepada burung dan juga kepada binatang. Artinya dengan mudah dia akan mengalahkan, bahkan mencincang Daud kalau dia mau. Nah saudara, kenapa Goliat begitu sombong ya? Menghina, merendahkan, menantang dan mengancam Daud. Kenapa begitu sombong? Saudara, karena Goliat tidak melihat di belakang tongkat yang dipegang oleh Daud, di situ ada kuasa Tuhan. Goliat tidak melihat di dalam diri Daud itu ada Tuhan.
Dia menantang Daud, dia mengancam Daud, dia sama dengan menantang Tuhan, mengancam Tuhan. Goliat mengatakan itu, dia menilai Daud tidak lebih daripada semut kecil. Dia melihat dirinya seperti gajah. Kalau ada semut kecil, sedikit aja diinjak oleh kaki gajah, sudah dead, mati. Sudah hati-hati tentang menilai orang lain. Hati-hati merendahkan orang lain. Hati-hati juga dalam menilai kemampuan orang lain. Bisa salah seperti Goliat. Karena apa yang kita nilai, penilaian kita terhadap orang lain, itu bisa berbalik kepada diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita harus belajar menghargai satu dengan yang lain. Dengan tidak melihat apa yang dipunya, apa yang dia miliki, apa jabatannya. Di mata Tuhan, kita sama-sama. Di dalam hidup kita ada Tuhan. Di belakang kita ada Roh Allah. Membackup saudara, menyertai saudara dan saya. Amin saudara. Nah bagi Daud yang dihina direndahkan karena memiliki senjata hanya sepotong tongkat. Senjata andalan Daud bukan tongkat yang dia pegang. Bukan tongkat yang dimiliki. Tetapi andalan daripada Daud, senjata andalan Daud adalah kuasa Tuhan dan nama Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan kepada Goliat, engkau memang mendatangi aku dengan lembing, tombak dan pedang. Tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Dengan nama Tuhan Allah Israel. Nah setelah itu baru dia mengambil batu dan batu itu ketapel dan batu itu diumpan dan mengenailah dahi daripada Goliat dan Goliat rubuh seketika itu. Belum sampai dia memberikan dagingnya Daud kepada burung, dia sudah roboh, dia sudah mati tergeletak di tanah. Dan dia tidak akan pernah bisa mampu memberikan dagingnya Daud kepada burung di udara bahkan kepada binatang. Karena Daud dijaga, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat Daud adalah orang yang sangat pemberani. Berani menghadapi segala tantangan dalam hidup ini. Bukan hanya itu saudara, banyak sekali Daud mengalami tantangan-tantangan. Tapi dia selalu menang atas tantangan itu. Karena dia memiliki Tuhan dan ada kuasa Tuhan bersama dengan dia. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kedepankan Tuhan, utamakan Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang yang berani menghadapi tantangan. Dan saudara akan memiliki kehidupan yang merdeka, tidak dari rasa takut dan apapun juga. Nah saudara kita melihat bagian yang ketiga. Saudara, bagaimana caranya supaya kita memiliki kehidupan yang merdeka? Yang ketiga, siap dipimpin oleh Roh Allah. Siap dipimpin oleh Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 42 ayat 2 sampai 6 kita baca di sini bersama-sama. Yeremia pasal 42 ayat 2 sampai 6. Ya. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang yang sedikit saja kami yang tinggal seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Lalu semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Terus jawab Nabi Yeremia kepada mereka, teruskan. Ayat 5. Ya, ayat 6.
maupun baik. Nah, saudara, setelah Yeremia menubuatkan tentang hal buruk kepada orang Yerusalem ini, saudara, mereka datang kepada Yeremia. Kalau nabi palsu menolak Yeremia, tapi orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan yang isinya, beritanya menakutkan, ada sampar, ada pedang, ada kelaparan akan menimpa mereka, itu nubuatan daripada Tuhan. Jadi mereka yang mendengar nubuatan ini, saudara, hati mereka menjadi ciut takut, menjadi gentar. Tolong diperhatikan baik-baik. Nah, setelah itu, saudara, mereka datang kepada Yeremia yang ditolak oleh nabi palsu ini. Yeremia yang ditolak, Yeremia juga yang dibutuhkan. Mereka datang meminta kepada Yeremia agar Yeremia berdoa kepada Tuhan. Mohon petunjuk daripada Allah. Apa yang harus mereka lakukan, kerjakan. Supaya semua itu tidak menimpa mereka. Dan mereka berjanji di hadapan Yeremia. Dan kepada Tuhan, apapun kata Tuhan, mereka akan melakukan. Mereka akan mengerjakan. Mereka sangat takut dan gemetar atas nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia. Tentang kelaparan, sampar, dan pedang yang akan menimpa mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka datang minta bantuan doa. Apakah Yeremia menolak? Enggak. Yeremia bersedia mendoakan mereka. Yeremia bersedia berdoa untuk mereka. Dan Yeremia katakan, aku akan berdoa. Apapun kata Tuhan, itu akan kusampaikan kepadamu. Dan Tuhan menjadi saksi, sedikit pun tidak akan aku tambahi, sedikit pun tidak akan kurangi. Apa yang Tuhan sampaikan, itu akan kusampaikan kepadamu. Saudara, kita melihat di sini, Yeremia benar-benar orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Sekalipun orang Yerusalem sering sekali mengecewakan, ya, sekarang mendengar firman Allah, bertobat. Setelah itu kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Menyembah berharap, perilaku enggak baik. Datang lagi firman Allah, bertobat lagi. Nah, saudara, berulang-ulang itu terjadi. Tapi Yeremia ketika diminta untuk berdoa, dia tidak katakan capek berdoa untuk kamu, lelah berdoa untuk kamu, enggak mau juga bertobat. Enggak seperti itu. Dia bersedia untuk mendoakan. Di dalam 1 Samuel, kalau kita melihat 1 Samuel 12 ayat 23, ini ayat terakhir. 1 Samuel 12 ayat 23, kita melihat di sini. Ya, baca bersama-sama 1 2 3. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Saudara, ini adalah ucapan daripada Samuel. Dulu Samuel memimpin bangsa Israel. Sekarang sudah mendapat pemimpin baru, yaitu Raja Saul. Dia tidak lagi memimpin bangsa Israel. Tapi dia mengatakan dia akan menjadi berdosa kalau dia berhenti mendoakan bangsa Israel. Sekalipun dia tidak menjadi pemimpin, tapi dia tetap menjadi pendoa di belakang. Begitu juga dengan Yeremia, saudara. Yeremia, dia akan merasa berdosa kalau dia menolak permintaan orang Israel ini untuk mendoakan mereka. Itulah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Seringkali kita diminta untuk berdoa. Doakan. Sudah didoain. Besok kapan lagi? Begitu. Saudara, kalau orang dipimpin Roh Allah, tidak akan mengatakan capek mendoakan kamu, bosan mendoakan kamu. Tidak. Apalagi orang minta didoakan, pasti akan berdoa seperti Yeremia. Tujuannya, saudara, supaya di situ ada pertobatan. Kalau Yeremia tidak berdoa, mengabulkan permintaan mereka, pasti hatinya, pikirannya tidak akan merdeka. Pasti dia akan terus dikejar dengan rasa bersalah.
Bukankah sering kita juga mengalami dikejar dengan rasa bersalah? Contohnya saudara, ketika ada kedukaan, seringkali saudara keluarga kita mendengar ucapan mereka, aduh saya rasanya bersalah. Karena dulu mama minta ini waktu hidupnya, saya tidak memberikan. Dia minta saya mengajak dia jalan-jalan, tapi karena kesibukan saya, sampai mama meninggal, saya tidak bisa memenuhi keinginan, merasa bersalah. Dikejar-kejar rasa bersalah. Selama kita dapat melakukan hal yang baik dan benar, lakukanlah itu supaya kita memiliki hati pikiran merdeka dan tidak dikejar dengan rasa bersalah. Amin saudara. Apalagi orang minta doa, minta didoakan. Saudara, ternyata YouTube kita, saudara GSA Pajar Baru, bukan hanya disukai oleh anak-anak muda. Saya nggak tahu, semua di sini suka buka YouTube? Semua? Saya juga. Semakin sering melihat saudara, oh semakin diberkati. Saudara, salah satu teman saya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu saudara. Sebelum meninggal, saya sudah besuk ke sana. Rumah di sini Kalideres sama Ibu Lydia, berapa kali kami besuk ke sana. Dan dia bilang, aku di rumah udah nggak bisa ke gereja. Aku hanya bisa melihat tayangan ibadah di YouTube, kan gereja nih di Grogol. Saya bilang gini, Bu, kita juga Pajar Baru ada YouTube. Oh ada ya, boleh aku minta linknya, saya kasih. Dia memang nggak bisa jalan, sudah dalam keadaan kondisi yang usia lebih jauh, lebih tua daripada saya ngertilah keadaannya. Sesuatu hari setelah saya kasih link YouTube kita, dia telepon saya, Ibu Ketut terima kasih, aku sangat diberkati. Ternyata ya, puji-pujian di Pajar Baru itu luar biasa. Aku juga senang melihat ibu doain anak kecil. Rupanya memang benar dia perhatian saudara. Anak kecil sekolah minggu kamu doakin, aku sangat dikuatkan. Aduh benar. Aduh Tuhan berkati pelayanan ibu, dia bilang itu. Saudara, nah setelah beliau meninggal, saya datang ke rumah duka. Buat saya sudah melakukan apa yang saya dapat lakukan. Terlebih lagi saudara, ketika berulang-ulang kalau YouTube belum tayang suka telepon atau WA. YouTube Pajar Baru belum tayang ya? Saya bilang belum Bu, nanti begitu tayang saya langsung. Rupanya setiap itu dia lihat, dia dengar, dia diberkati. Rupanya apa yang kita lakukan. Kita tidak mengerti siapa akan berkati. Di mana orang akan mengalami Tuhan oleh apa yang kita lakukan, kita enggak mengerti. Tapi kita lakukan yang terbaik. Amin saudara. Dan saya tidak merasa bersalah juga. Sekalipun waktu akhir-akhir hidupnya saya enggak nengok. Tetapi saya berdoa. Sehingga waktu beliau meninggal, hati saya merdeka. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk dia, sahabat yang sudah mendahului saya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari saudara, kita ingin semua memiliki hidup yang merdeka sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Bertobatlah sungguh-sungguh. Apa yang kita ucapkan, janjikan di hadapan Allah, jangan tarik lagi. Akibatnya apa? Jadilah seperti Hana, ikat janji dengan Tuhan. Selama kita bisa menggenapi, lakukan itu. Biarlah kita mengedepankan Tuhan dan firman-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga kita berani menghadapi segala tantangan. Sekali lagi saudara, mari kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kita. Sehingga apa yang terjadi saudara? Maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pikiran yang merdeka, tidak dihantui, dikejar dengan rasa bersalah. Kalau itu saudara rasakan saat ini, tinggal minta ampun, akui di hadapan Allah. Saudara dan saya akan mengalami kehidupan yang merdeka dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini kiranya memberkati kami terus. Biarlah kami Tuhan terus akan mengalami yang disebut hidup yang merdeka. Oleh karena kami mengutamakan Engkau dan firman-Mu kami lakukan. Kiranya kami ditopang oleh Tuhan dengan kuasa-Mu
sehingga kami mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dan hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Yesus Tuhan atas bangsa kami, Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan atas bangsa kami, Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan atas bangsa kami, Yesus Raja segala raja. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Kepada Tuhan kami Raja di atas segala raja. Kami tinggikan nama Tuhan lewat doa kami. Kami tinggikan nama Tuhan, kami menyebut nama-Mu. Nama yang agung, yang kudus, yang memberkati, yang menjaga, yang melindungi kami. Dan bahkan yang menuntun dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin jalannya ibadah. Engkau sudah mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau juga sudah mengurapi kami masing-masing ketika kami masuk di ruangan ini. Ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kasih Tuhan yang kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang kami perbuat, lakukan untuk mengembangkan gereja ini. Kami memiliki keyakinan kami tidak melakukan sendiri. Kami tidak mengerjakan sendiri, ada campur tangan daripada Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, panitia, pembangunan, mereka sudah sepakat akan membagikan dompet gerakan 2.000 sehari. Kiranya kami bisa mengambil ini. Tuhan berkatilah kami, sehingga dompet-dompet ini dapat kami kembalikan. Di dalamnya ada berkat yang kami terima daripada Tuhan, yang kami persembahkan kepada Engkau. Sehingga apabila nanti waktunya kami membayar sewa gedung, apapun yang kami lakukan untuk mengembangkan gereja ini, kami mengalami, menerima berkat yang cukup bahkan lebih. Inilah iman kami kepadamu. Berkati usaha pekerjaan kami, kesehatan kami, supaya kami dapat beraktivitas, bekerja dengan kesehatan yang datang daripada Engkau. Buat sebentar lagi apabila kami selesai mengadakan ibadah, masih ada acara-acara akan dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Berkati Tuhan apapun yang kami lakukan, serta ya Allah, tidak terjadi sesuatu pun yang tidak kami inginkan. Semua akan berjalan dengan baik. Kami percaya guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu juga Engkau sudah memberkati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Allah. Haleluya, haleluya. Ya Allah ya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan, kami merasakan Tuhan tidak jauh daripada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan sekarang, pulanglah dengan damai sejahtera dan berkat Allah melimpah turun atas hidupmu.
Sukacita daripada Tuhan menyertai hidupmu, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan. Hidupmu merdeka dalam Allah, karena ada perlindungan, penundungan daripada Tuhan. Ada berkat Tuhan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Hidupmu dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya.